Hai, welcome to Ibadah Online God's Beloved Church. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk saat yang indah ini ya Tuhan. Kami mau sama-sama menikmati firman-Mu, kami mau sama-sama menikmati penyembahan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dimanapun kami berada ya Tuhan. Kau yang menyentuh hidup kami satu persatu ya Tuhan, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kau selalu bersama dengan kami, dan kami percaya Tuhan, kami akan sungguh-sungguh sangat amat diberkati oleh Engkau sendiri melalui ibadah kami hari ini. Kami percaya hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. So sekarang mari kita sama-sama menikmati our worship session. Selamat pagi jemaat. Pada pagi hari ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kita mau melihat kebaikan Dia di dalam hidup kita. Dia yang tidak pernah meninggalkan kita meskipun di masa kesesakan sekalipun. Karena Dia yang mengasihi kita lebih dari apapun. Bahkan Dia telah memberikan dirinya sendiri untuk mati, menggantikan setiap kita. Kita yang seharusnya mati digantikan oleh Dia. Kita yang seharusnya tidak layak dilayakkan. Mari sama-sama kita mau melihat kebaikan Dia. Kita nikmati waktu tenang ini. Kita pandang kebaikan-Nya. Nikmati kasih-Nya. Naikkan ucapan syukur. Terima kasih, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kau gantikan aku dengan hidup-Mu. Kau tebus hidupku dengan darah-Mu. Terima kasih buat kasih sempurna. Ku tak perlu takut di masa sesakku. Oh, thank you Jesus, thank you Lord. Kau sungguh baik, what amazing love. Oh, what amazing love. Terima kasih Tuhan Yesus. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me. Because you died and rose again. Oh, I'm forgiven, I'm forgiven. Let's sing it again. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me. Because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you might give, die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you.
all I do, I honor you. Oh, I honor you, Jesus, 'cause you died for me. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. Oh, I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Sing it together. Jesus, you are my King. Sing it. You are my King. Jesus, you are my King. You are my King. Declare it, church. Jesus, you are my King. You are my King. Jesus, you are my King. Sing it, church. You are my King. Amazing, amazing love. How can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Oh, amazing love, amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you, oh, in all I do. I honor you.
kita sama-sama mau memuji Dia, Allah yang begitu indah, yang rela meninggalkan segala sesuatunya, meninggalkan kebesarannya untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita, sehingga kita bisa layak menghadap kepada Dia. Mari sama-sama kita nyanyikan, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, Kau cintaku lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh Tuhan dan Rajaku, Kau yang terindah, sungguh Kau yang terindah. Mari sama-sama kita mau nyanyikan lagi dari awal. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, Kau cintaku lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, Kau Tuhan dan Rajaku, Kau Tuhan dan Rajaku, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuja, sebab Kau Allah yang indah, kasih-Mu
sempurna, Engkau kasihi aku lebih dari apapun. Kau pandang aku indah, bahkan Kau rela tinggalkan segalanya. Kau telah tebusku, terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Awesome, blessed worship session. I believe kita semua sungguh diberkati dengan worship session yang barusan kita sama-sama nikmatin. Dan sekarang saya akan membacakan beberapa pengumuman sebelum kita mendengarkan sermon. Yang pertama adalah bagi jemaat yang mempunyai testimoni, kita sangat berharap saudara boleh mengirimkannya melalui email atau mau WhatsApp, bisa ke saya, Pastor Fedri, atau Brother Roni Hermanto. Karena kita percaya kesaksian kita akan saling menguatkan satu sama lain. Yang kedua, hangout atau komsel gabungan masih tetap kita lakukan untuk saling mengingatkan tentang kasih Kristus di tengah-tengah minggu. Kita lakukan setiap hari Kamis malam jam 8 melalui aplikasi Zoom. Silakan menghubungi hangout leader masing-masing. Yang ketiga, GBC Tanggap COVID-19. Kita masih terus melakukan kerjasama bersama dengan Yayasan Cinta Terang. Dan bagi saudara-saudara yang ingin menyumbang, silakan transfer ke rekening yang akan tertera di akhir dari sermon nanti. Dan juga saudara silakan tambahkan 555 sebagai kode buat kita bahwa itu untuk sumbangan COVID-19. Dan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan masih terus bisa saudara lakukan dengan transfer ke informasi rekening yang akan ditayangkan di akhir dari ibadah ini. Okay, let's enjoy the sermon and let's welcome Pastor God. Shalom saudara. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Saya bersyukur masih bisa bertemu dengan saudara semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau selalu pelihara kami hari demi hari, minggu demi minggu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami didapati dalam keadaan sehat. Bapa, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus tolong lembutkan hati kami, buka hati kami, supaya kami bisa mengerti isi hati-Mu Tuhan, apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom saudara. Tak terasa saudara, sudah lebih dari 2,5 bulan kita beribadah di rumah melalui online. Tapi puji nama Tuhan, karena kecanggihan teknologi yang Tuhan ciptakan,
kita tidak kehilangan satu minggu pun untuk bertemu bersama-sama, paling tidak untuk mendengarkan kabar baik. Barusan kita sudah mendengarkan puji-pujian betapa kasihnya sungguh luar biasa, amazing love buat kita. Saudara, di bulan Mei ini, saudara, Pastor Yudi, Pastor Fedri, Pastor Lita sudah bertubi-tubi mengingatkan kita bahwa pengharapan kita dalam keadaan seperti ini hanyalah Tuhan Yesus. Dia adalah jangkar yang kokoh, yang kuat, sauh yang kuat buat hati kita. Kita diberikan pengharapan yang teguh. Dan kita selalu diingatkan untuk berkata, mengatakan apa yang ingin kita lihat. Saudara, saya percaya kita semua ingin segera mengakhiri minggu-minggu berada di rumah. Kita rindu, kita bersyukur bahwa pemerintah sebentar lagi akan membuka mall. Itu kabar baik ya saudara. Dengan dibukanya kita bisa ke mall lagi, berarti tidak lama lagi juga kita akan bersama-sama beribadah bersama ya saudara. Terus berdoa saudara. Kita rindu untuk saling bertemu secara fisik, ya, mendengarkan firman Tuhan, ketemu sama saudara-saudara yang sudah lama nggak ketemu. Oke saudara. Oke, hari ini saudara, saya mengajak saudara untuk melihat satu kisah, suatu pribadi di perjanjian lama dengan keadaan yang mirip dengan kita sekarang ini. Dan pribadi ini pun memiliki kemiripan sekali dengan Tuhan Yesus. Ya saudara, pribadi itu adalah Musa, saudara. Waktu saya menyiapkan materi ini, saudara, saya cari-cari, saudara, saya menemukan sedikitnya 20 persamaan kehidupan Musa di perjanjian lama dengan Yesus di perjanjian baru, saudara. Yang pertama kita mulai agak sedikit kronologi, saudara. Musa dan Yesus sama-sama dilahirkan di masa penjajahan. Ya, saudara, Musa lahir waktu bangsa Israel dijajah oleh Mesir. Mereka diperbudak untuk membuat kota-kota buat Mesir. Ya, saudara. Dan sama, Tuhan Yesus pun lahir waktu bangsa Israel sedang dalam penjajahan Romawi. Ya, saudara. Terus, karena di masa penjajahan Romawi dan Mesir itu, saudara, Tuhan membuat kedua pemimpin negara ini mengeluarkan dekret yang meminta semua anak-anak laki-laki di bawah 2 tahun dihabisi, saudara. Ya, saya percaya baik Firaun di Mesir zamannya Musa maupun Herodes, Kaisar Agustus ya saudara waktu itu, tapi Herodes yang memerintahkan. Herodes adalah perwakilan daripada iblis yang ingin menghancurkan dua penyelamat bangsa Israel pada saatnya, pada masanya masing-masing. Ya saudara. Terus, tapi dua-duanya kita tahu selamat. Musa diselamatkan oleh mamanya melalui dihanyutkan lewat air ya saudara, diketemukan oleh putri Firaun, diangkat menjadi pangeran Mesir saudara selama 40 tahun. Yesus juga sempat pergi ke Mesir waktu malaikat menyuruh Maria dan Yusuf papanya untuk pergi ke Mesir mengungsi karena mereka sedang dicari-cari oleh Herodes. Ya saudara. Terus persamaannya lagi juga. Mereka di awal-awal ministry mereka, saudara, mereka mendapat pertentangan dari keluarganya masing-masing. Musa bahkan bersetegang dengan Harun dan Miriam. Demikian juga dengan Yesus. Yesus bisa diterima dimanapun. Tapi waktu di rumahnya sendiri, dari adik-adiknya, mereka menentang Tuhan Yesus. Walaupun kita tahu di akhir hidupnya, Yakobus menjadi kepala gereja di Yerusalem, Yudas menuliskan surat Yudas di Perjanjian Baru, ya saudara. Tapi ada kemiripan dalam kehidupan Musa dan Yesus. Lalu juga, sama-sama waktu mereka menghadapi pelayanan mereka pertama kali, ya saudara, mereka menghadapi dengan kekuatan gelap, ya saudara. Waktu Musa diutus Tuhan ke Mesir, membebaskan bangsa Israel, dia berhadapan dengan ahli-ahli sihir Firaun. Adu ular mereka, saudara ya. Dan tentu saja ularnya Musa menang. Ya, saudara, sama. Setelah Yesus juga berpuasa 40 hari 40 malam, perjumpaan pertama kali adalah bertemu dengan iblis itu sendiri. Beliau dicobai, tapi tidak berhasil. Ya, saudara. Terus, kedua-duanya sama-sama banyak melakukan mujizat, saudara. Musa seperti kita tahu, mujizat yang pertama kali dia lakukan adalah mengubah air menjadi darah.
yang hasilnya adalah kematian. Saudara, tetapi Tuhan Yesus. Saudara ingat perjanjian baru? Mujizat pertamanya Tuhan Yesus adalah mengubah air menjadi anggur. Saudara, demikian juga dengan kita saat ini, saudara. Kalau kita sedang merasa kehidupan kita tawar, bahkan mungkin saudara bilang, "Oh pastor, ini bukan hanya tawar, ini sudah pahit Tuhan." Pastor, kabar baik saudara. Tuhan Yesus yang sama masih melakukan mujizat. Dia sanggup mengubah air menjadi anggur. Air yang tawar, yang tidak ada rasa, saudara, menjadi air yang manis. Hasilnya celebration, pesta, kehidupan. Sedangkan di perjanjian lama, hasilnya adalah kematian. Karena kenapa? Waktu air menjadi darah, semua makhluk hidup, terutama binatang dan tumbuh-tumbuhan, mulai pada mati. Ya saudara, kedua pribadi ini, baik Musa maupun Yesus, sama-sama melakukan mujizat. Saudara, salah satu tanda seorang nabi yang diutus adalah dia melakukan mujizat. Dan mujizat ini diakui oleh banyak orang. Dinikmati, dilihat, disaksikan oleh banyak orang. Ya saudara? Saudara, lalu juga apa lagi? Dua-duanya punya kesamaan dalam visi. Dan tugasnya itu mereka sama-sama membebaskan bangsa Israel waktu itu dari penjajahan. Bedanya, Musa membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Mesir. Sedangkan Tuhan Yesus membawa pembebasan dari penjajahan yang lebih besar lagi. Dan bukan hanya untuk bangsa Israel. Tapi puji Tuhan untuk seluruh umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal buat saudara dan saya. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia, yaitu saudara dan saya, tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin saudara? Yesus membawa pembebasan yang lebih besar lagi. Pembebasan terhadap dosa. Sekarang umat manusia, jika dia dengan mulut yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah mati, menyelamatkan dia, menjadi juru selamat dia, maka dia akan diselamatkan. Tuhan Yesus sudah melakukan semuanya buat saudara dan saya. Tugas kita hanya satu, percaya dengan apa yang sudah dia lakukan. Ya saudara, manusia pertama jatuh ke dalam dosa karena satu perbuatan yang salah. Karena dia makan, saudara, buah yang dilarang. Tapi di perjanjian baru, Tuhan membenarkan manusia dengan satu perbuatan yang benar, yaitu percaya dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka engkau akan diselamatkan. Saudara, terus kedua-duanya, kita mundur sebentar, kita waktu di malam terakhir, tulah terakhir maksud saya, Musa menetapkan Paskah, ya saudara. Dia bilang, ingatlah ini setiap tahun turun-temurun ya, bahwa Tuhan Allah membebaskan kita dari penjajahan Mesir. Dan di perjanjian baru, malam terakhir sebelum Tuhan Yesus diserahkan, besoknya dia mau disalibkan, dia menetapkan Paskah yang baru. Ingatlah setiap kali kamu memakan roti ini. Ya saudara, menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu minum darah ini, ingat bahwa darahku sudah tertumpah, tercurah, menebus dosa kamu. Ya saudara, puji nama Tuhan. Dua-duanya juga sama, saudara. Waktu mereka menyeberang laut, mereka sampai di padang gurun, dua-duanya memberi makan banyak orang. Kalau Musa memberi makan bangsa Israel di padang gurun dengan meminta mana dari langit, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. 4.000 orang laki-laki. Ya, dan sisanya berbakul-bakul, saudara. Dan bahkan Yesus sendiri berkata, akulah roti hidup. Nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka mati. Tetapi barang siapa makan aku, sang roti hidup tidak akan mati lagi. Ya saudara, terus kedua-duanya menguasai lautan, saudara. Bisa memerintahkan lautan. Saudara ingat ceritanya waktu bangsa Israel keluar dari Mesir dikejar-kejar oleh Firaun yang berubah pikiran. Mereka tiba di tepi Laut Merah. Depan laut, belakang dikejar prajurit. Tidak ada jalan lain. Sama seperti hidup kita mungkin sekarang ini. Kita PSBB, nggak kerja. Saudara, saya sudah hampir 3 bulan tidak narik Grab lagi. Tidak ada penghasilan secara rutin, saudara. Tapi puji Tuhan. Tuhan buka jalan, saudara. Saat tidak ada jalan, dia buka jalan. Dia adalah Allah yang membuat jalan. Percaya, saudara. Memang pengharapan kita sama manusia sering mengecewakan. Tapi puji Tuhan, kita punya satu pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Saudara, saya percaya kalau ada orang-orang dalam hidup saudara, mungkin membuat saudara sedih, takut, bahkan sakit hati, saudara, kecewa. Saya percaya,
Itu adalah proses yang Tuhan izinkan supaya kita bisa lebih mengenal Dia, lebih percaya Dia, dan lebih berharap kepada Tuhan. Ya saudara, Musa memerintahkan laut. Laut terbelah. Ada jalan yang baru, saudara. Saat tidak ada jalan, Dia buat jalan. Ya saudara, Yesus juga. Waktu ada badai di perahu, murid-murid sudah ketakutan. Wow, kita akan mati. Guru, apakah engkau tidak peduli sama kami? Ya, Yesus bilang, Shalom. Laut menjadi sangat tenang. Mega calm. Ya saudara, setelah Yesus menghardik sang badai itu, baru Yesus menegur murid-muridnya. Hai, kenapa engkau kurang percaya? Ya saudara, kalau kita masih ragu, kita ada ketakutan saudara saat ini. Bukan kebetulan kalau saudara mendengarkan firman ini. Saya percaya, Roh Kudus juga ingin berkata hal yang sama kepada saudara. Jangan takut. Saudara, seperti saudara tahu, di Alkitab para ahli mencatat ada 365 perkataan. Jangan takut, jangan khawatir. Ya saudara, kenapa? Karena setiap hari kita biasanya takut. Ada aja yang kita takutkan. Ya saudara, ada aja. Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah mempersiapkan buat kita. Karena jalan satu-satunya, jangan takut. Hanya kepada Yesus, ya saudara. Terus, dua-duanya saudara, puasa juga 40 hari 40 malam. Kalau Musa berpuasa waktu dia naik ke gunung, waktu dia menerima hukum Taurat, ya saudara. Bangsa Israel waktu itu ditinggalin 40 hari 40 malam, mereka seperti ayam, anak ayam kehilangan induk. Wah, jangan-jangan Musa mati menghadap Tuhan, karena dari bawah gunung mereka mendengar guntur, terus-terusan awan gelap. Dia bilang, Musa pasti matilah. Kita mendingan bikin Tuhan yang baru. Tuhan yang bisa kita jamah, yang bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh. Dia suruh abangnya, si Harun, yang akhirnya menjadi imam besar, untuk membuat patung anak lembu emas. Ya saudara, tapi Tuhan Yesus saudara, sebelum dia memulai ministrinya, sebelum dia memulai pelayanannya 3,5 tahun, dia pergi berpuasa 40 hari 40 malam. Puji nama Tuhan saudara. Saya bersuka cita Tuhan Yesus melakukan puasa itu. Kenapa saudara? Karena dia sudah melakukannya menggantikan saya. Ya saudara, jadi saya nggak perlu puasa lagi. Saudara, kalau Tuhan menuntun saudara untuk berpuasa, silakan. Ya saudara, tapi tidak ada kewajiban untuk saudara melakukan puasa karena keharusan ritual agama. Ya saudara, kita bersyukur Tuhan Yesus melakukan semua tuntutan hukum Taurat supaya kita dibebaskan. Haleluya. Ya saudara, setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dia ketemu dengan iblis, dicobai. Seperti yang tadi kita bicarakan ya saudara, dan tidak berhasil. Waktu Musa berpuasa, turun gunung, dia membawa 2 loh batu, membawa ketentuan, membawa hukum-hukum baru, larangan-larangan. Kalau ini, kamu jangan. Semuanya jangan, saudara. Ya. Tapi waktu Yesus naik ke gunung Transfigurasi, waktu dia turun, dua-duanya sama, saudara. Musa dan Tuhan Yesus waktu turun gunung, mukanya sama-sama bersinar. Tapi ada bedanya, saudara. Waktu Musa turun gunung, mukanya bersinar, tapi orang-orang menjadi ketakutan, menjauh. Entah ada sesuatu sinar dari wajah Musa yang sepertinya menghukum umat waktu itu. Karena mereka tahu, dalam hati saudara, dalam hati setiap orang, semua tahu, kami adalah manusia yang berdosa. Kalau mau dihitung jujur-jujuran, tidak ada yang masuk dalam kerajaan surga. Karena Tuhan tidak bisa ketemu dengan satu dosa sekecil apapun. Ya saudara, kita yang sering mungkin menganggap remeh, dosa berbohong sama anak kecil sama anak kita itu dosa putih. Kita yang menggolongkan itu. Tetapi Tuhan adalah hakimnya. Bukan kita, saudara. Tuhan lah yang menentukan ini benar atau tidak benar. Puji nama Tuhan, ya saudara. Waktu Musa bersinar itu semua orang menjadi lari ketakutan. Tetapi waktu Tuhan Yesus turun dari gunung, wajahnya juga bersinar. Tetapi responnya lain. Orang-orang datang mendekat kepada dia. Tuhan Yesus ini pribadi yang unik, saudara. Kalau saudara lihat di Alkitab, saya bertahun-tahun kenal yang namanya Tuhan Yesus. Tahu dia melakukan mujizat, tahu dia adalah Tuhan. Tapi satu hal yang saya tidak saya amati adalah Tuhan Yesus itu sangat bergaul dengan manusia yang berdosa.
Tuhan Yesus itu tidak alergi sama manusia yang ditolak oleh orang-orang yang di dunia ini menganggap dirinya kudus. Ya saudara, karena Tuhan Yesus bilang, orang sakitlah yang membutuhkan tabib, bukan orang sehat. Orang yang berdosa lah yang membutuhkan juru selamat. Saudara, kalau ada di antara pendengar hari ini yang belum pernah mendengar, belum pernah menerima bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat pribadi, ini adalah waktu yang tepat, saudara. Bukan kebetulan saudara mendengarkan hal ini. Ya saudara, karena tidak ada jalan lain. Alkitab jelas mengatakan, tidak ada nama di kolong langit ini yang sanggup menyelamatkan engkau, mengeluarkan engkau dari hukuman kekal. Hanya percaya kepada nama Tuhan Yesus, bahwa Dia sudah mati menebus dosamu, dan Dia adalah Tuhan. Ya saudara, ada suatu perbedaan yang drastis ya saudara. Dua-duanya adalah orang yang lemah lembut. Waktu Miriam, kakak perempuan, dan Harun bersitegang dengan Musa, ya saudara, Tuhan adalah pembelanya Musa. Ya saudara. Terus apa yang terjadi saudara? Miriam Tuhan hukum menjadi kusta. Ya saudara. Tapi waktu Miriam kusta, Musa bersyafaat, Tuhan, dia minta ampun lah buat Miriam. Dan Miriam Tuhan pulihkan. Ya saudara, istilahnya, Musa menyembuhkan kustanya Miriam. Tapi dia tidak bisa menyentuhnya. Kenapa? Di perjanjian lama, kusta menulari orang yang sehat. Tapi kita lihat di perjanjian baru, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang kusta. Saudara bisa baca ceritanya. Orang ini sudah lama tidak bersentuhan dengan keluarganya mungkin bahkan. Mungkin dia punya istri, punya anak, tapi dia tidak bisa sentuh. Waktu dia mendengar Tuhan Yesus khotbah di bukit, dia mengendap-endap di belakang. Dan dengan waktu yang Tuhan sudah persiapkan, dia ketemu face to face, berduaan dengan sang juru selamat pribadinya. Dia bilang, Tuhan, kalau engkau mau, engkau bisa membuat aku tahir. Pertanyaannya, dia percaya saudara, bahwa Yesus sanggup membuat dia tahir. Yesus sanggup menyembuhkan dia. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus mau mentahirkan saya? Saudara, kalau ada pertanyaan seperti itu yang saudara pikirkan kepada Tuhan di saat ini. Tuhan, di kanan kiri saya banyak orang yang saya kenal, teman saya, bahkan mungkin keluarga saya. Orang-orang dekat saya, orang kantor saya. Terkena malapetaka. Apakah itu COVID-19, apakah itu dipecat, apakah itu apapun yang namanya buruk, saudara. Tapi Tuhan, saya rindu dilepaskan. Tapi apa engkau mau Tuhan? Saya hidupnya masih belum beres. Saudara, saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus yang sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dan jawaban dia sama. Aku mau. Saudara, Yesus mau memulihkan saudara. Yesus mau selalu menjadi jangkar yang kokoh. Tempat saudara memegang harapan saudara. Saudara, aku mau. Dan bukan hanya menyembuhkan orang kusta ini, saudara. Saudara perhatikan. Yesus bisa menyembuhkan orang kusta ini dari jarak jauh. Jadilah tahir. Bisa saudara? Tentu bisa. Tapi Yesus melakukan apa yang orang ini tidak minta. Yesus menyentuh orang ini. Dan dia bilang, aku mau. Jadilah tahir. Saudara, ini adalah sentuhan orang yang sudah sangat lama tidak pernah dia rasakan. Dan sentuhan orang pertama kali adalah orang yang sangat mengasihi dia. Orang yang menyembuhkan dia. Luar biasa Tuhan kita. Ya saudara, apalagi persamaan kedua orang ini. Yang tadi dua-duanya lembut. Waktu kedua saudara ini berantem, Tuhan sendiri membela Musa. Dia bilang, tidak ada kutemukan orang selembut Musa di jutaan orang yang keluar dari Mesir itu. Ya saudara, dan Yesus juga hatinya sangat lemah lembut. Hati Tuhan itu saudara, lembut kepada orang-orang yang berdosa, saudara. Bukan kepada dosanya, saudara. Tuhan Yesus, Tuhan adalah Tuhan yang membenci dosa. Amin, saudara. Kami tidak pernah berkata, berdosalah, berbuat dosalah. Tuhan senang sama dosa. No. Karena dosa Tuhan harus mati, saudara. Tapi buat kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, kita tahu
hidup dalam dosa itu menyedihkan. Tidak menampilkan jati diri kita, saudara. Tidak menunjukkan siapa Bapa kita. Ya, saudara, dosa tidak berkuasa atas dia. Tapi Yesus itu keras sama orang-orang yang menganggap dirinya kudus dan mengecilkan orang-orang lain. Ya, saudara, tetapi dia lembut. Dia kayak baja, tapi juga kayak lembut seperti beludru. Tetapi waktu dia keras, dia tidak menindas, saudara. Tapi waktu dia lembut, dia tidak membiarkan dirinya diinjak-injak. Ya, saudara, dia itu suatu perimbangan yang sempurna. Saudara kalau lihat di kitab Kidung Agung, saudara, dia merah, dia putih. Ya, saudara, ada kontras-kontras, tetapi Yesus itu sempurna, saudara. Itulah gambaran persembahan tepung yang sangat baik, ya, saudara. Tidak ada yang gede sebelah, kecil sebelah. Semuanya rata, semuanya soft, Tuhan. Itulah Tuhan kita, saudara. Apalagi, dua-duanya bersyafaat buat bangsanya. Waktu Musa membawa dua loh batu, dan diketemukan di bawah mereka sedang membuat lembu emas dan menyembahnya. Tuhan marah, Tuhan bilang sama Musa, biar ku binasakan bangsa ini, akan ku buat generasi baru daripada engkau. Tapi Musa mengingatkan Tuhan, Tuhan, apa kata dunia, engkau membebaskan mereka dari Mesir, tapi dibunuh di padang gurun. Kita melihat Musa hatinya lembut, dia berdoa buat bangsanya. Dia tidak bilang, emang kurang ajar Tuhan, yaudah kita bikin bangsa baru deh, bangsa saya bangsa unggulan. No, dia berdoa buat bangsanya. Demikian juga Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus diserahkan, malam ini dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa buat murid-muridnya. Dia berdoa buat Petrus yang akan mengkhianati dia, yang akan menyangkal dia 3 kali. Ya, saudara, Yesus bahkan bernubuat tentang Petrus. Kalau engkau nanti sudah bangkit, hibur saudara-saudaramu, kuatkan saudara-saudaramu. Dia tahu bahwa Petrus akan jatuh, tapi juga dia akan bangkit. Dan waktu engkau bangkit, Petrus, kuatkan saudara-saudaramu. Saudara, itu Tuhan kita. Terus apa lagi, saudara? Banyak sekali kemiripan-kemiripan lainnya. Waktu Musa akhirnya mati di Gunung Nebo dan Tuhan yang menguburkannya, kita mencatat tidak ada yang tahu di mana kuburannya. Dan Yesus mati, bangkit, naik surga. Oh ya, by the way, saudara, kita hari ini tepat di hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Kalau saudara 10 hari yang lalu adalah hari ke-40 Tuhan Yesus bangkit dari kubur, 40 hari setelah Paskah. Hari Kamis minggu yang lalu, saudara, itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, saya tahu banyak dari kita yang nggak ada hari libur, karena setiap hari rasanya libur, ya saudara. Tapi puji nama Tuhan, sebentar lagi itu semua akan berakhir, kita semua akan berkumpul bersama lagi. Hore, saudara. Musa membawa perjanjian yang lama. Perjanjian yang mengatakan, engkau harus melakukan semua ketetapanku, baru engkau akan menerima berkat. Ya, saudara. Dan Tuhan Yesus membawa perjanjian yang baru. Ya, saudara. Perjanjian di mana Tuhan memberikan dirinya, menggantikan kita, menggenapi semua tuntutan hukum Taurat. Dan hasil kerjanya Tuhan Yesus diberikan kepada kita. Itulah kenapa kita disebut lebih dari pemenang. Karena yang berperang adalah Tuhan Yesus, tetapi hasilnya diberikan kepada kita. Saudara, Yohanes 1 ayat 17 berkata, tetapi hukum Taurat diberikan kepada Musa. Hukum Taurat diberikan kepada Musa, saudara. Dan kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Saudara, di zaman PSBB begini, saya percaya banyak dari kita melakukan transaksi online. Beli makanan, beli barang-barang di rumah, nganggur, buka terus marketplace, saudara, beli dianterin ke rumahnya, saudara, atau saudara memberikan sesuatu untuk seseorang, diberikan, dikirimkan. Hukum Taurat diberikan kepada Musa. Tidak ada kedekatan, saudara, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara, dan minggu lalu saya pribadi bersyukur. Saya dikirimin makanan, dan pribadi yang mengantarkan makanan itu datang sendiri ke rumah kami, membawa makanannya. Luar biasa, saudara. Dihargai sekali kan, saudara. Rasanya beda, saudara. Kalau dikirimin barang,
atau dianterin sendiri sama yang memberikan. Ya, tapi kalau saudara mau mengirimkan juga, saya tetap terima, saudara ya, nggak usah khawatir. Oke, apa lagi saudara? Dua-duanya sama-sama memberi makan di padang gurun, dua-duanya sama-sama memberi minum banyak orang, ya. Karena Yesus bilang juga, akulah air hidup. Barang siapa yang minum aku, tidak akan pernah haus lagi. Karena dari dalam jiwanya, dari dalam hatinya, dari dalam dirinya, timbul aliran-aliran air. Ya saudara? Dua-duanya sama-sama sempat ditolak oleh bangsanya sendiri. Ya saudara? Musa sempat mau dibunuh. Ya saudara? Dan Musa dan Tuhan Yesus sama saudara. Seperti pemimpin-pemimpin lainnya. Kerjaannya terima komplain. Saudara, puji Tuhan. Kalau kami di gereja, saudara, kami berbesar hati, saudara. Kalau ada orang-orang yang selalu tidak puas, it's normal. Puas. Bahkan seperti yang saya pernah bilang, kalau saya di mimbar, ini kalau buat saya sebenarnya, buat banyak orang, saudara, berbicara di depan kamera seperti ini, agak gimana gitu ya, saudara ya. Tetapi ada tantangannya sendiri juga, saudara. Waktu saudara berdiri di depan podium dan menyaksikan banyak orang mendengarkan Anda berbicara. Ada yang serius mendengarkan, wah, saudara merasa dihargai. Ada juga yang matanya ngelihat ke bawah terus, memegang gadgetnya, yang mungkin ada urusan, ya, atau juga main game bahkan saudara. Ada juga yang tidur. Kadang-kadang membuat ciut ya saudara ya. Tapi puji nama Tuhan. Tuhan mengingatkan saya bahwa God, kamu biasa aja kali, nggak usah baper kata Tuhan. Ya, waktu Paulus khotbah, ada anak muda yang namanya Eutikus tidur, ya saudara, dan anak itu jatuh, ya saudara, mati. Tapi Paulus membangkitkannya lagi. Ya, waktu Yesus berdoa di Gunung Transfigurasi, Yesus membawa 3 murid terbaiknya, murid terdekat dia, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Waktu Yesus berdoa, mereka tidur. Sampai waktu kehadiran Elia dan Musa, mereka bangun, ya saudara. Waktu Yesus ke Getsemani, 3 orang yang sama. Tuhan kali ini bahkan bilang, berjaga-jagalah. Ya, tidur juga, saudara. Jadi semua pemimpin-pemimpin mengalami. So, kalau ada leaders yang atau para pembicara di sini, nggak usah baper. Tuhan Yesus, Paulus mengalami. Musa juga sama, saudara. Yesus juga sama. Mereka menghadapi komplain. Bahkan bukan hanya komplain, dua-duanya sempat ditolak oleh bangsanya sendiri. Bahkan Bapak Tuhan kita disalibkan. Ya saudara, tapi kita tahu Tuhan merancangkan semua yang jahat yang diciptakan si jahat itu. Dia putar balik, dia racik sedemikian rupa menjadi kemuliaan buat Tuhan. Ya saudara, kalau saudara sedang mengalami masa yang jelek, saudara tidak melihat ujung yang baik di keadaan sekarang ini. Mungkin saudara kehilangan pekerjaan, mungkin saudara sedang sakit, mungkin saudara sedang ribut dengan orang-orang terdekat, dengan pasangan, dengan anak, dengan keluarga, dengan teman, dengan gereja bahkan saudara. Dan saudara tidak melihat jalan keluar sementara ini. Terus berharap sama Tuhan. Terus perkatakan, Tuhan akan memulihkan. Tuhan tidak akan mengecewakan. Ya saudara, karena dia setia dengan janjinya. Oke saudara. Dua-duanya juga saudara punya 70 orang yang menolong. Waktu Musa jadi hakim, setiap hari ngurusin remeh-temeh. Ya saudara, Yitro mertuanya bilang, nggak bisa kamu kerja begini terus Musa. Kamu harus menentukan orang-orang yang mewakili kamu. Jadi kamu ngurusin yang besar-besar aja. Yang kecil-kecil biar mereka yang mengurusi. Lalu Musa menetapkan 70 orang sebagai hakim untuk mengurusi hal-hal yang biasa. Kalau perkaranya besar baru ke dia. Saudara, demikian juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengutus 70 murid, mengutus dua orang ke setiap kota, saudara. Ya saudara, ada kemiripan-kemiripan. Terus apa lagi? Dua-duanya sudah mati dan dua-duanya sempat muncul setelah kematian mereka. Kalau Musa mati, kuburannya nggak ketahuan. Di perjanjian baru, seperti kita tahu tadi, dia muncul lagi waktu di Gunung Transfigurasi. Waktu ada Tuhan Yesus, muncul Musa dan Elia. Ya saudara, saya percaya
perjumpaan Yesus di Gunung Transfigurasi ini adalah juga gambaran, saudara, di masa yang akan datang, yang sebentar lagi saya percaya, saudara, akan terjadi. Di mana Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Dan dia akan mengangkat dua golongan orang, yang satu diwakili oleh Musa, dan yang satu adalah yang diwakili oleh Elia. Musa adalah orang yang sudah mati tapi Tuhan bangkitkan lagi. Ya saudara, sedangkan Elia adalah orang yang tidak sempat mati, yang masih hidup tapi diangkat ke surga. Saya percaya kalau sebentar lagi terjadi pengangkatan, orang-orang yang mati akan diangkat terlebih dahulu. Dan dengan sekedipan mata, sekejap, kita yang masih hidup, yang masih tinggal, juga diangkat oleh Tuhan Yesus. Ketemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Ya saudara, puji nama Tuhan, kita sama-sama menantikan saat-saat itu. Ya. Terus apalagi saudara? Banyak sekali ya saudara. Kemiripan-kemiripannya, juga kontrasnya, perbedaannya. Bahwa Musa membawa perjanjian yang lama, yang mengikat mereka dengan peraturan-peraturan. Dan Yesus membawa pembebasan dengan perjanjian yang baru. Ya saudara. Oke saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, saya mengajak saudara untuk terima tubuh dan darah Kristus. Kita mau declare, kita mau nyatakan apa yang ingin kita lihat. Saudara, hari ini saya percaya kita diingatkan lagi, dia sudah mati, dia sudah naik ke surga, dia sudah mempersiapkan tempat buat saudara dan saya. Mari saudara bisa mengambil biskuit, roti, atau apapun itu saudara. Mari kita mau terima tubuh Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuhmu yang sudah Engkau pecahkan bagi kami. Engkau dihancurkan Tuhan, disakiti, supaya kami semua dipulihkan, supaya kami semua menjadi sehat. Terima kasih Bapa buat semua yang baik yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Engkau ditinggalkan sendirian Tuhan, supaya kami tidak pernah kesepian. Engkau dipermalukan, supaya kami dimuliakan. Engkau diludahi, dipukuli, supaya kami tidak mengalami semua hal-hal yang buruk itu Tuhan. Bahkan Engkau diapit di antara dua pencuri, supaya kami tidak dicuri dari kiri dan kanan kami. Kami bersyukur Tuhan buat semua kebaikan yang Kau lakukan bagi kami. Kami mau terima Tuhan, tubuh-Mu yang sudah dipecahkan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima dengan ucapan syukur. Kita juga mengangkat darah Kristus. Yesus berkata, ini adalah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Ingatlah setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ingat apa saudara? Ingat bahwa dosa kita sudah Dia ampuni sekali untuk selamanya. Kalau di perjanjian lama yang Musa berikan, dosa kita hanya diampuni, dosa bangsa Israel hanya diampuni 1 tahun sekali. Harus diperbaharui tahun demi tahun. Bahkan setiap imam mempersembahkan korban hari demi hari. Puji nama Tuhan, darah anak domba Allah yaitu Yesus adalah kekal, sehingga pengampunan kita kekal. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengampunan dosa darimu. Kami diampuni sekali untuk selamanya. Kami mengucap syukur Tuhan, kami adalah keluarga-keluarga, anak-anak yang diberkati. Tidak ada satupun rencana si jahat berhasil terhadap kami. Kalau darah domba di perjanjian lama meluputkan bangsa Israel dari kematian, itulah terakhir Tuhan. Kami percaya darah-Mu jauh lebih berkuasa. Karena ada darah-Mu dalam hidup kami, si jahat tidak berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan, kami terima penebusan dosa-Mu, bahwa kami sudah diampuni sekali untuk selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, buat tubuh-Mu dan darah-Mu yang menyatu dengan tubuh dan darah kami. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Kami adalah ciptaan yang baru Tuhan. Terima kasih. Saudara, kalau ada saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya mengajak saudara menerima undangan. Saya memberikan kesempatan yang baik ini buat saudara menerima undangan, menjadi anak-anak Allah, bukan hamba dosa lagi. Mari saudara, jika saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, saya ajak saudara berdoa mengikuti saya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kabar baik ini. Sekarang saya tahu Tuhan, ada Tuhan Allah yang sangat mengasihi saya, manusia yang berdosa.
Saya baru tahu Tuhan, perbuatan baik saya tidak menyelamatkan saya. Agama saya tidak menyelamatkan saya. Hanya nama Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan saya. Saya mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Sekarang saya adalah ciptaan yang baru. Jika saudara sudah berdoa seperti itu, saudara adalah anak-anak Allah. Saudara memang masih berada di dunia ini, tetapi Anda adalah warga kerajaan surga. Saudara, saya mengajak saudara untuk mencari gereja yang terus memberitakan tentang apa yang Yesus sudah lakukan buat saudara. Jika saudara berada di Jakarta, silakan datang kunjungi kami. Kami senang beribadah bersama-sama dengan saudara. Kalau zaman PSBB ini sudah selesai, silakan datang ke GBC, saudara. Kita akan menikmati Tuhan Yesus setiap saat. Ya, saudara, kita mau akhiri ibadah kita. Kita mau mengangkat tangan, saudara. Terima berkat Tuhan. Mari, saudara. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia selalu berkenan kepadamu. Engkau diberkati saat engkau pergi. Juga di saat engkau pulang. Kemanapun engkau pergi, pulang, keluar, masuk, engkau diberkati. Apapun yang engkau kerjakan, dibuatnya berhasil. Diberkatilah engkau dengan keluargamu, dengan usahamu, dengan studimu, dengan semua usahamu. Tuhan memberkati engkau. Dia akan melindungi engkau, menundungi engkau dengan tangan yang kuat gagah. Tidak dibiarkannya si jahat dengan rencananya menghancurkan engkau. Terus gantungkan pengharapanmu kepada Dia, Sang Pemberi harapan itu. Terima kasih Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. God bless.